Nabi yang sangat merindukan kita. Nabi yang sangat merindukan umatnya, bahkan sampai Nabi sakaratul maut pun yang beliau ingat adalah ummati, ummati, ummati. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan, berkumpul dengan para sahabatnya dan mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Dia mengatakan, saya rindu dengan saudaraku saat ini. Maka para sahabat pun heran dan mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Nabi mengatakan, la bal antum ashabi. Bukan, akan tetapi engkau adalah sahabatku. Ya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ma ikhwanik? Siapa yang engkau maksud saudaramu? Nabi pun mengatakan, ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ya, sahabatku atau saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku tetapi mau beriman kepadaku. Ya, artinya Nabi SAW menganggap kita ini, ya, umatnya sampai hari ini itu dirindukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka marilah kita juga merindukan Nabi dengan cara yang sama, tetapi dengan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah, dalam kegiatan kita hari ini kita akan sedikit membahas salah satu tema yang cukup bagus untuk kita renungi bersama, ayah bunda, ustaz-ustazah sekalian dimanapun kalian semua berada. Kita akan membahas satu tema terkait dengan mujahadah. Namun sebelum kita masuk ke mujahadah, perlu kita ketahui dulu hubungan dari mujahadah ini dengan kegiatan bulan suci Ramadan. Apa kaitannya? Apa korelasinya? Bulan Ramadan itu memiliki banyak nama. Banyak namanya. Bukan hanya syahrul Ramadan, kadang juga Al-Quran atau bulan Ramadan itu disebut sebagai syahrul siyam, bulan puasa, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kemudian syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Menurut ulama, sesuatu yang memiliki banyak nama itu berarti mulia. Itu berarti mulia. Sekali lagi saya ulangi, setiap yang memiliki banyak nama itu berarti mulia. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama 99 yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Al-Asmaul Al-Husna, nama-nama yang baik. Apalagi kita juga mengetahui hari kiamat memiliki juga banyak nama. Kadang disebut Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, ya. Kemudian Yaumul Zilzalah dan lain sebagainya. Nah, disebutkan juga Yaumul Haqqah. Nah, ini semua satu makna, ya, satu makna meskipun berbeda bahasanya, tetapi pada dasarnya sama. Itu menunjukkan kemuliaannya yang dimiliki oleh hari tersebut ataupun zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan bulan suci Ramadan disebut syahrut tarbiyah. Maka ayah bunda dan para hadirin yang mendengarkan hari ini, kita akan membahas sedikit tentang syahrut tarbiyah. Apa itu syahrut tarbiyah? Bulan penuh pendidikan, bulan penuh pelatihan, di mana di bulan inilah kita dilatih untuk bisa meninggalkan sedikit demi sedikit kebiasaan buruk kita 11 bulan yang lalu. Kita latihan dalam satu bulan ini untuk menghilangkannya. Maka inilah yang disebut dengan mujahadah. Ya. Jadi hubungannya itu syahrut tarbiyah, ya, bulan pendidikan, dengan mujahadah ini saling berkaitan karena di dalamnya saling mengikat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di situ dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa. Siyam di sini menurut Fuad Al-Baqi dalam kitabnya Al-Mufahras Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran, di situ dikatakan bahwasanya mujahadah atau siyam itu adalah menahan. Dari kata sauma yasumu artinya saum, menahan. Menahan atau mengekang. Apa yang ditahan? Sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, atau bahkan Allah mengatakan untuk ditinggalkan. Ya. Yang sebelumnya mungkin halal bagi kita, ya, itu untuk sementara waktu ditinggalkan seperti makan dan minum. Ya. Tetapi ya, ada hal-hal yang tertentu yang memang dilarang untuk dilakukan, seperti menggunjing, menggibah, ya, mentajassus dan lain sebagainya, atau suudzon. Ya, ini yang ditegaskan dalam kegiatan terkait dengan mujahadah. Mujahadah berasal dari bahasa Arab yang artinya perang sebenarnya. Kata dasarnya adalah mujahadah, itu adalah perang. Ya. Kemudian menurut tafsir Al-Maraghi dalam kitabnya dikatakan bahwasanya perang juga atau mujahadah ini bisa juga disebutkan sebagai bersungguh-sungguh untuk meninggalkan sesuatu itu. Bersungguh-sungguh untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Sedangkan secara istilah mujahadah adalah usaha keras untuk menjauh itu kita dihitung jihad. Itu dimaksud dari mujahid atau mujahadah adun. Ya, jihad yang tampak. Ada pula mujahadah syaitan. Mujahadah syaitan ini adalah usaha untuk bisa meninggalkan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Meninggalkan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Ayah bunda, ustadz ustadzah dimanapun kalian berada, untuk mujahadah syaitan ini, itu contohnya adalah syaitan itu ketika menggoda kita dalam satu kemaksiatan, kemudian kita menolak apa yang dia bisikkan, maka dia akan meninggalkan kita dan mencari maksiat-maksiat yang lain untuk bisa kita terjerumus ke dalamnya. Itu dikatakan mujahadah syaitan, ya, meninggalkan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Dan yang terakhir adalah mujahadatun nafs, ya, usaha yang keras untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya mujahadah syaitan dengan mujahadah nafs? Kalau tadi mujahadah syaitan, itu setan ketika menguji kita satu kali, membisikkan kemaksiatan satu kali ke kita, kemudian kita menolaknya, maka dia akan berusaha untuk mencari pintu-pintu maksiat yang lain untuk kita bisa terjerumus di dalamnya. Tapi kalau mujahadatun nafs, pengendalian diri, ya, ini hanya satu kemaksiatan. Ya, awalnya kita hanya coba-coba, tetapi ternyata merasa enak dengan hal tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita terperdaya, kita kecanduan. Contoh, narkoba. Ya, narkoba itu
bisikan pertama dari setan. Ketika kita lakukan, ya maka berhasillah setan. Kemudian, mujahidatun nafs, ketika rasa itu dicoba, kemudian kita merasa nyaman, ya, kemudian kita kecanduan, ya, sedikit demi sedikit setiap hari selalu mencari narkoba tersebut untuk kita konsumsi, ya, maka setan tidak menggoda lagi kita di situ. Karena kenapa? Kenapa harus digoda? Karena sudah terjerumus memang nih. Ya, sudah terjerumus memang. Ya, itulah dikatakan mujahadatun nafs. Ya, artinya ketika dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini hadir untuk memberikan kita pelatihan bagaimana menghindari hawa nafsu itu agar tidak kita terjerumus di dalamnya. Ya. Baik, kita kembali dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya. Kita kembali membahas sedikit tentang surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Wahai orang-orang yang merasa beriman. Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Ya. Memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Ya. Kalau bisa dibilang, ini adalah kalimat keindahan kedua. Ada kalimat keindahan pertama yang Allah biasa panggil kepada kita. Apa yang dikatakan? Ya ibadi, wahai hambaku. Ya, itu. Ya, tapi kali ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yang merasa punya iman, yang merasa beriman kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Mari kita bahas sedikit dari segi tafsir. Ya, di situ ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba di sini itu berasal dari bahasa Arab. Kataba yaktubu kitaban, yang artinya tertulis. Ya, tertulis, maktub. Ya. Sedangkan kata tersebut kita maknai dengan diwajibkan. Apa korelasinya? Korelasinya adalah setiap sesuatu yang dituliskan, maka itulah yang ditaati. Ya. Peraturan yang tertulis dalam suatu tempat itu harus diperhatikan atau dijalani atau ditaati. Maka dikatakan di situ kutiba alaikum, ditetapkan atau diwajibkan, telah ditetapkan alaikum kepada kalian as-siyam. As-siyam itu artinya menahan. Ya, soma yasumu siyam, artinya menahan. Apa yang ditahan? Banyak yang ditahan di situ di dalam bulan suci Ramadan. Ketika berpuasa, menahan lapar dahaga, menahan untuk tidak berhubungan di siang hari antara suami dan istri. Ya, kemudian menahan diri kita untuk tidak berbuat hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan mengurangi atau bahkan membatalkan puasa kita. Ya. Maka di situ dikatakan menahan. Ya. Ada unsur mujahadah di situ. Ada sifat usaha, berusaha keras untuk menahan hal-hal yang sudah sebenarnya pernah dilakukan ke hal-hal yang tidak dilakukan. Ya. Sebelumnya pernah dilakukan di luar sana, misal menggibah. Selalu dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Tetapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, sedikit demi sedikit, ketika hendak menggibah, dia mengatakan, astagfirullah, puasa kak, kita sedang berpuasa. Jangan mungkin dulu begitu. Selama 1 bulan, kalau dia berhasil menahan hal tersebut, maka yakin dan percaya orang yang tadinya menggibah itu akan hilang
sedikit demi sedikit. Sehingga nanti setelah bulan suci Ramadan selesai, maka dia disebutkan sebagai la'allakum tattaqun, karena menjalankan apa yang Allah perintahkan. Inilah outputnya. Ya, inilah tujuannya kita berpuasa, supaya kita bisa berlatih, ya, kita bisa berlatih menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita, dan kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di sini dikatakan sebagaimana diperintahkannya atau sebagaimana ditetapkannya puasa ini pada umat-umat terdahulu. Ya. Di sini mengandung aspek sejarah. Ya. Di sini mengandung aspek sejarah, bahwasanya ternyata bukan hanya umat dari Nabi Muhammad SAW saja yang berpuasa, tetapi ya nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasanya orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Karena disinilah menjadi bukti takwa kita kepada Allah. Apakah kita taat kepada Allah ketika Allah memberikan kita seruan puasa? Nah, maka disinilah dilihat apakah kita takwa atau tidak. Ya, caranya adalah kita mampu menghilangkan atau menghindarkan diri kita ini dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya. Menurut tafsir Jalalain, untuk ayat ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, di sini gunanya adalah agar kamu menjaga diri dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Nah, jadi puasa ini, ya, para hadirin yang memperhatikan atau mendengarkan saat ini, puasa ini adalah tameng bagi kita untuk bisa mengendalikan syahwat kita agar tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa ini hadir ternyata hikmahnya banyak, ya. Selain tujuan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tujuannya juga adalah melatih karakter kita, melatih diri kita ini untuk bisa menjaga syahwat kita, ya, menjaga syahwat kita, karena syahwat inilah yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Ini kalau kita tidak bisa jaga dengan baik, ya, wal iyadu billah, ini akan mengendalikan kita, syahwat ini akan mengendalikan kita, sehingga makin jauhlah kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Baik. Terkait dengan mujahadah, ada hal yang menarik ketika Al-Qur'an itu menjelaskan suatu hal. Al-Qur'an itu dari segi tafsir, ya, dalam ulumul Qur'an ada yang disebut munasabah. Munasabah itu adalah hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau antara surah yang satu dengan surah yang lain. Contoh, ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 83. Di situ turun ayat mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Mendengar ayat ini, para sahabat langsung kaget. Kagetnya luar biasa. Dan mengatakan, mereka bertanya-tanya, siapakah manusia yang hidup sekarang ini yang tidak pernah zalim pada dirinya? Itu kaget. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah. Ya Allah, atau ya Rasulullah, apa maksud dari ayat ini? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya Rasulullah, apa artinya ini? Orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ya. Maka di sini bukan berarti sahabat tidak paham. Justru karena paham sekali dengan kalimat ini, maka dia pertanyakan, jangan sampai mereka salah tafsir. Nah, itu enaknya mereka dulu ketika ada sesuatu yang dirasa agak ganjil, ya, mereka langsung selesai masalahnya ketika langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu.
Dan Nabi pun mengatakan, Nabi menjawab dengan Quran surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Di situ dikatakan bahwasanya ketika Luqman berkata kepada anaknya, menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya syirik itu ya adalah kezaliman yang besar. Ternyata yang dimaksud zalim di situ adalah syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman pastinya tidak akan mempersekutukan Allah. Itu logikanya. Jadi, orang yang merasa beriman tidak akan pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Nah, inilah kalamullahil mu'jizu, kata kata Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyani fi Ulumil Quran, dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullahil mu'jizu. Ya, firman Allah yang bersifat mukjizat. Ya, mukjizat. Karena satu dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan, saling menjelaskan satu sama lain. Nah, inilah Al-Quran. Ya, saling menguatkan. Ketika kita bawa ke konteks kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan hari ini, bahwasanya ternyata bukan hanya manusia saja yang menjadi makhluk sosial yang saling membantu sama lain, tetap satu sama lain, tetapi Al-Quran pun seperti itu, saling menguatkan. Ya. Munasabah ini atau hubungan antar ayat per ayat, surah atau surah, bahkan juga hubungannya bisa antara Al-Quran dengan hadis. Ya, ketika dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, orang-orang pasti bingung bagaimana caranya salat. Maka hadis ini datang menjelaskan. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Ya, bagaimana salatnya Nabi? Ya, sebagaimana kita lihat dalam hadis, beberapa hadis Nabi memulainya dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah salah satu bentuk munasabah. Nah, sekarang kita coba akan memunasabahkan, menghubung-hubungkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Kalau tadi di surah Al-Baqarah 183, kata as-siyam, kata menahan. Ya, maka di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu implementasi menjauhi tiga hal ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi dipanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu, di situ ada kalimat fi'il amr, perintah. Perintah itu kalau dalam bahasa Arab, asal kata perintah adalah wajib. Wajib dilakukan. Ya. Itu adalah perintah. Ijtanibu katsiran. Jauhilah kalian dari banyak hal ini. Apa yang harus dijauhi? Pertama, dhann. Apa itu dhann? Su'udzon. Berprasangka buruk. Ya. Itu satu. Silahkan kita tanya kepada diri kita. Kita bermuhasabah diri. Saya pun yang menyampaikan harus bermuhasabah diri. Apakah saya salah satu orang yang senantiasa su'udzon? Ya, maka kita lihat, kita flashback 11 bulan yang lalu. Apakah kita punya sifat ini? Dan ketika masuk bulan suci Ramadan, di hari yang ke-10 ini, apakah masih sama? Apakah masih ada sifat su'udzon kita dalam diri kita?
Kalau masih ada, perbaiki memang dari sekarang. Puasa kita harus betul-betul diperbaiki. Ya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini tidak ada yang menjamin kita bisa menemukan, kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah tahun depan. Tidak ada yang menjamin. Jangankan tahun depan. Hari ini saja kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa selesai, apakah kita bisa berbuka pada hari ini. Maka dari itu, kita muhasabah diri. Saya mengajak diri saya pribadi untuk bermuhasabah diri. Apakah kita bisa, ya? Apakah sifat suudzon itu ada dalam diri kita? Maka ketika ada, istighfar memang dari sekarang. Itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauh-jauhi ki sifat suudzon, berprasangka buruk. Harus ki selalu positive thinking. Husnudzon, berprasangka baik. Tidak ada ruginya kita berprasangka baik. Bahkan akan membuat diri kita ini menjadi tenang. Kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu. Dilanjutkan lagi disebutkan karena sesungguhnya dhon itu atau suudzon itu adalah ismun. Adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Suudzon itu ternyata adalah perbuatan dosa. Kemudian dilanjutkan wala tajassasu, dan janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan orang lain. Dari kata jasus, tajassas, mencari kesalahan orang lain agar orang lain itu terjatuh, disalahkan dan lain sebagainya. Ini yang tidak diinginkan. Ya. Untuk bisa memberikan orang perubahan, maka kita ibda binafsi, ya, ibda biqalbik, mulai dari diri kita, ulangi dari hati kita, mulai dari hati kita dulu. Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah baik, maka mari kita menasihati orang-orang yang menurut kita mungkin perlu dinasihati. Tetapi sekali lagi, ya, bil ma'ruf, ya, dengan yang baik-baik. Nasihati dengan bil ma'ruf. Wala tajassas, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, karena kesalahan kita itu juga sudah banyak. Kesalahan kita sudah sangat banyak. Ya, ngapain kita cari kesalahan orang lain? Ya. Kita yang mempertanggungjawabkan diri kita di akhirat kelak, bukan orang lain, tapi diri kita. Ya. Wala tajassas. Di situ dijelaskan wala tajassas, menggunakan lamun nahyi. Ya, huruf lam alif yang berbentuk larangan. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Kemudian dilanjutkan wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu satu sama lain menggibah, gosip, ya, menggosip itu kita dilarang. Wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah kamu sekalian saling menggosip, menggunjing satu sama lain. Ya. Ketika yang kita ceritakan kepada orang itu benar, maka jatuhnya adalah gosip. Dan ketika kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, lalu kemudian itu tidak benar, maka itu jatuhnya adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Asyad itu keras. Ya, ketika memfitnah orang, itu akan membuat orang itu seakan-akan mati. Ya, maka dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka untuk menghindari hal tersebut sebaiknya wala yaktab ba'dukum ba'da. Al-Qur'an sudah menjelaskan wala yaktab ba'dukum ba'da. Maka janganlah kamu saling menggibah satu sama lain. Ya, kita perhatikan ayat penutupnya ini. Allah memberikan peringatan yang luar biasa, memperhatikan hambanya dengan begitu indah. Apa kalimat penutupnya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Dikatakan ayuhibbu. Apakah kamu cinta? Apakah kamu suka? Ahadukum. Ayuhibbu ahadukum
Ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka? Apakah kamu cinta? Habba yuhibbu. Cinta. Ya, cinta atau suka. Ayyakula lahma akhihi maitan. Memakan daging saudaramu yang telah mati. Di sini Al-Maraghi menjelaskan bahwasanya ketika satu saja dilakukan, entah itu suuzon atau tajassus, jasus, mencari-cari kesalahan orang lain atau menggibah satu sama lain, ya. Salah satunya saja kita lakukan atau semuanya kita lakukan, itu ibaratnya memakan daging saudara kita yang telah mati. Bayangkan, ya, ustadz-ustadzah, ayah bunda yang mendengarkan hari ini, bayangkan, sudikah kita memakan daging saudara kita yang telah mati? Bayangkan, ada saudara kita yang telah meninggal di depan kita itu. Apakah kita mau memakan bangkainya? Itu ibaratnya dari Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perumpamaan ini, bahwasanya itu adalah hal-hal yang bisa betul-betul fakarih tumu, seakan-akan memakan daging saudara yang telah mati. Fakarih tumu, maka pasti kamu akan merasa jijik. Jangankan memakan daging saudara kita yang telah mati, ya, atau saudara kita yang telah wafat. Ikan busuk saja, walaupun sudah digoreng, itu kita tidak akan mau memakannya. Makanan yang basi, itu kita tidak mau memakannya. Ya. Inilah sifat mujahadah yang harus kita lakukan. Kenapa saya mengangkat Al-Hujurat ayat 13? Karena ini sangat sering kita lakukan. Yakin dan percaya. Ini adalah hal-hal yang selalu dilakukan. 3 hal ini, suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menggibah satu sama lain, tanpa kita sadari bahwasanya banyak ternyata hal itu yang membuat kita merasa hidup kita tidak tenang. Inilah yang membuat hidup kita tidak tenang. Maka bulan suci Ramadan ini disebut sebagai syahrut tarbiyah. Ya, bulan yang penuh pelatihan, melatih diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan menjauhi larangan-larangannya, ya, atau menjauhi hal-hal yang sementara waktu dilarang, seperti makan dan minum di siang hari. Itu dilarang ketika kita melaksanakan puasa. Ya, tetapi setelah berbuka maka silahkan. Ya. Silahkan makanlah secukupnya. Ya. Tidak mubadzir. Ya. Tidak mubadzir, tidak berlebih-lebihan atau membuang makanan. Itu naudzubillah min dzalik. Itu tidak dibutuhkan. Kemudian hikmah kedua, mengapa kita berpuasa? Tadi mujahadah. Ya, untuk mengendalikan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau mengurangi nilai puasa kita. Nah, yang kedua adalah hikmahnya supaya kita mengetahui bagaimana orang-orang di luar sana ketika mereka kelaparan di siang hari. Hadirnya bulan Ramadan ini memberikan kita pelatihan sekali lagi, pengertian bahwasanya kehidupan kita selama 11 bulan yang lalu ini ternyata ada orang-orang yang membutuhkan makanan, tetapi senantiasa kita buang-buang makanan. Wal'iyadzubillah. Makanan ini mungkin sederhana bagi kita, tetapi menjadi impian terbesar orang-orang di luar sana. Oke, kita makan. Kita mau makan tinggal klik sampai makanannya. Kalau saudara-saudara kita yang hidup di jalanan sana, apa yang mereka lakukan? Ketika mau makan, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus bekerja dulu. Nah, kita sudah punya makanan yang enak, makanan yang Masya Allah luar biasa lezatnya. Ya, kita hanya makan sedikit kemudian disimpan yang lainnya atau bahkan dibuang, disisakan. Itu sebenarnya menjadi impian terbesar orang di luar sana, bahwasanya ternyata mereka ingin makan juga apa yang kita makan. Maka hadirnya bulan suci Ramadan ini memberikan kita juga pemahaman bahwasanya kita harus berbagi juga. Makanya nikmat sekali berbagi di bulan suci Ramadan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Ini juga adalah mujahadah kita. Kalau di luar bulan Ramadan kita
bisa dikatakan jarang bersedekah, ya. Kemudian ketika di bulan suci Ramadan kita rajin bersedekah atau bahkan setiap hari walaupun mungkin 1.000, 2.000, terserah berapa. Tapi yang penting kita bersedekah. Maka itulah sebenarnya hikmah puasa. Bagaimana kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya. Maka sekali lagi bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan betul. Ya, bulan Ramadan ini kita tidak boleh sia-siakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa masih bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Ya. Kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan apakah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin hari ini kita masih sehat. Entahlah besok kita sakit atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Ya. Maka dari itu, waktu yang lalu itu milik Allah. Waktu yang akan datang itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. Kapan waktu milik kita? Sekarang. Ini adalah waktu kita sekarang. Waktu milik kita untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek yang kita punya di 11 bulan yang lalu, maka mari di bulan suci Ramadan ini kita berusaha keras sesuai dengan mujahadah, berusaha keras berperang melawan hawa nafsu untuk menghilangkan ini. Bahkan sampai ketika bulan suci Ramadan berakhir, telah berlalu, maka kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Itu intinya. Jadi mujahadah ini, Masya Allah, dengan hadirnya bulan suci Ramadan, kita diberikan tempat, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka mari kita sambut momen ini untuk bisa senantiasa memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya, sangat cinta kepada kita semua. Di dalam hadis qudsi dikatakan, "Lau balagat dzunubuka ananas samai, thumma astaghfartani ghafartu lak." Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar seluas langit dan bumi, thumma astaghfartani, kemudian engkau datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, maka Allah mengatakan ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu." Ya, maka aku akan mengampunimu. Jangan sampai hadirnya bulan suci Ramadan ini kita tidak diampuni dosa-dosa kita. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan kita tidak terjerumus orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Ya. Rasul mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahum ajrun ilal ju'i wal atash." Banyak orang yang berpuasa, sangat banyak orang yang berpuasa, tetapi yang mereka dapatkan adalah hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan keberkahan dari puasanya. Setelah Ramadan, ya, sifat buruknya masih tetap terdapat dalam dirinya, masih tetap dilakukan. Itu berarti keberkahan puasa itu tidak didapatkan. Ya. Jangan sampai puasa kita ini hanya lewat begitu saja, tidak ada muhasabah diri, tidak ada perbaikan dari diri kita. Jangan sampai Ramadan ini hanya lewat begitu saja, kita sahur, berbuka, selesai. Tidak ada ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Ya. Ketahuilah, Ustadz, Ustazah, ayah bunda, anandaku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, ketahuilah, orang-orang yang berada di dalam kubur sampai hari ini hanya satu yang mereka inginkan. Apa itu? Mereka ingin bangkit lagi. Mereka ingin hidup kembali. Mereka minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asaddaqum minas salihin. Maka aku akan bersedekah ketika saya dikembalikan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka aku akan bersedekah bersama orang-orang yang soleh. Fa asaddaqum minas salihin. Ya, fa asaddaqum minas salihin. Aku akan bersedekah bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya. Bahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang penuh dosa,
Dalam surah As-Sajdah dikatakan ayat 12, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Allah mengatakan, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Engkau melihat orang-orang di akhirat tunduk di hadapan Tuhannya dan mengatakan, "Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat ya Allah, wa sami'na, kami telah melihat, ya kami telah mendengar, farji'na na'mal saleh, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal saleh, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin." Ya, apalagi sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur. Allah telah memberikan kita usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 60 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun ke atas. Ya. Itu ketika mereka wafat kemudian meminta dihidupkan kembali. Ya. Apalah daya. Itu tidak bisa lagi karena kita sendiri yang memilih. Ya. Farji'na na'mal saleh. Dia mengatakan, "Farji'na na'mal saleh, kembalikan kami ke dunia ya Allah supaya kami bisa beramal saleh. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, karena sesungguhnya kami telah yakin ya Allah." Ya, ini sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Bahkan dalam surah An-Naba di ayat terakhir, orang kafir penyesalannya mengatakan seperti ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir itu mengatakan, "Ya Allah, sekiranya saya jangan maka jadi manusia, jadi tanah maka." Itu. Dia ingin jadi tanah, bukan jadi manusia. Itu penyesalannya orang kafir. Tapi bagaimana orang-orang beriman, orang-orang yang senantiasa menghidupkan ibadahnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya mungkin sedikit tetapi itu kuantitasnya banyak, selalu dilakukan setiap hari selama bulan suci Ramadan, meningkat ibadahnya, ya, kemudian dia meninggal. Ya, apa kata Allah? Ini panggilan yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Fajr dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ini adalah salah satu hal yang panggilan begitu indah. Wahai jiwa yang tenang. Masya Allah, luar biasa panggilannya Allah pada kita ketika kita orang-orang yang senantiasa beriman, menghidupkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan Allah ridho kepadamu. Al-Maraghi menyebutkan ridho di sini ternyata amalan kita itu bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga sepenuhnya, bukan. Akan tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ridhonya Allah. Sebagaimana dikatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku hambaku, ya, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho, kita juga ridho. Inilah kematian yang sangat diidamkan oleh semua kaum muslimin. Kemudian ditutup dengan begitu kalimat yang sangat indah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku, masuklah ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, luar biasa amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan banyak amal-amal kita. Karena di bulan suci Ramadan ini, itu setiap amalan sekecil apapun itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ibadah kita meningkat di bulan suci Ramadan, kemudian kita qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu, maka kita pulang dalam keadaan yang begitu enak, karena membawa pulang bekal.
ibaratnya ayah bunda mungkin, ustadz ustadzah, ananda sekalian, ketika dari luar, dari bekerja misalnya untuk ayah dan bunda misalnya, kemudian bawa pulang ke rumahnya oleh-oleh untuk orang di rumah, anak istrinya di rumah, maka bagaimana perasaan tak? Masya Allah, enaknya. Orang di rumah pun sangat senang, Masya Allah. Ayahku bawa ini, bawa makanan dan lain sebagainya. Itu bayangkan kita enaknya seperti itu. Ketika kita membawa pulang bekal, ya, membawa pulang oleh-oleh untuk orang di rumah, maka sangat senang mereka. Ya. Maka dari itu, sekali lagi, mari jadikan bulan suci Ramadan ini untuk bisa betul-betul menjadi ajang kita untuk memperbaiki diri. Ya. Saya menyampaikan di depan ustadz ustadzah, ayah bunda sekalian, bukan karena saya bisa, bukan berarti saya lebih pandai dari ayah bunda. Saya merasa bahwasanya diri saya masih perlu banyak belajar, tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain betapa indahnya agama kita ini dengan bulan suci Ramadan yang dihadirkan. Kita sudah bersiap-siap dari 3 bulan sebelumnya, kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa seperti itu, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Nah, ketika datang bulan suci Ramadan kita tidak melakukan ibadah apapun, ya itu sama dengan nol. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, kemudian kita memanfaatkan betul-betul waktu ini, waktu bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya, maka ada hati yang tenang. Ada hati yang tenang. Kalau tidak percaya, silahkan kita coba. Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan percaya kuantitas ibadah kita itu meningkat, bahkan kualitasnya pun akan meningkat. Ya. Sebagai kesimpulan, cara menerapkan mujahadah nafs dalam kehidupan kita adalah yang pertama, bersabar dalam mengambil keputusan. Ini bersabar dalam mengambil keputusan. Hati-hati ketika kita dalam kondisi dilema, itu setan datang untuk memperkeruh suasana. Ya. Itu adalah setan betul-betul datang, kesempatannya setan di situ untuk menggoda kita. Ya, maka dari itu bersabarlah dalam mengambil keputusan. Kita harus senantiasa senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan petunjuk. Ya, diberikan petunjuk. Ya. Mungkin kita mengatakan, laparku hari ini, laparku sekarang. Kemudian ada hal yang dibisikkan oleh setan. Kalau kamu lapar, itu ada air minum, silahkan diminum. Ya. Atau bilang, tidak ada uangku hari ini, ada dompet di sana. Apa kata setan? Ambil itu dompet. Jangan cuma dilihat-lihat nih, ambil. Nah, kita harus berpikir di situ. Kalau kita mengambil hak orang, ya, kita mengambil haknya orang, maka tanggung sendiri dosanya. Kita yang akan mempertanggungjawabkannya. Ya. Atau kita makan pada saat itu, pada saat bulan suci Ramadan. Ya, padahal kita masih berpuasa. Karena kita berhasil digoda oleh setan, maka kita harus mengganti puasa kita di luar bulan suci Ramadan. Ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah puasamu di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Seperti itu. Jadi pertama, bersabar dalam mengambil keputusan. Bersabar dalam berbuat. Kemudian yang kedua, memikirkan apa akibat dari perbuatan tak. Ya. Memikirkan apa akibatnya dari perbuatan itu. Kalau besar, tanggung jawabnya jangan dilakukan. Ya. Kita mencopet, kita mengambil haknya orang, kemudian orang tersebut keberatan, kemudian melaporkan kita kepada pihak kepolisian. Siapa yang mau berurusan lagi? Ya. Ingat, jangan sampai kita menyesal. Yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bentuk-bentuk zikir. Ya, bahkan ketika kita sahur, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Dzariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Allah mengatakan di penghujung malam atau waktu menjelang subuh atau menjelang fajar, itu mereka beristighfar. Inilah saat-saat kita berada di bulan suci Ramadan. Pada saat sahur, ketika sahur, matikan televisi tak.
Ketika kita sahur, matikan televisi kita, kumpulkan keluarga kita di ruang tamu, kemudian kita beristighfar kepada Allah. Ya, istighfar yang paling bagus kita lakukan adalah ketika kita mungkin tarwi, kita mengatakan nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah, dan seterusnya. Itu kita baca. Jadi bukan hanya sekedar tarwi dibaca, tapi kita baca pada saat kita sahur, atau minimal kita membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sudah cukup. Jadi televisi dimatikan, ajak anak kita, keluarga kita berkumpul di ruang tamu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalahnya, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari hal-hal yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, jadi mujahadah ini mari kita memperbaiki diri dari sekarang. Sifat buruk kita selama 11 bulan yang lalu, mari kita di bulan suci Ramadan ini, di hari yang ke-10 ini, mari kita tinggalkan. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Mungkin cukup apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah atas tausiahnya Ustadz Andika. Baik, dengan berakhirnya tausiah kita pada sore hari ini, berakhir juga acara Khasanah Ramadan SIT Al-Fatih pada episode kedua kali ini. Dan jangan lupa, ayah bunda dan ustadz-ustazah sekalian, masih ada kelanjutan episode selanjutnya, yaitu dengan tema yakin dan tawakal yang akan dibawakan Ustadz Dirga dan moderatornya yaitu Ustadz Aswad. Baik, sebelum itu kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.